Reruntuhan seperti inilah yang banyak kita saksikan pasca bencana gempa bumi terjadi. Banyak rumah runtuh dan korban yang tak terhitung jumlahnya. Namun ada keajaiban yang terjadi dari bencana gempa itu. Seorang ibu berhasil selamat dari runtuhan rumahnya sendiri karena tersanggah oleh jasad anak tertuanya. Mau tahu lebih lanjut bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Sih, kok main-main di dalam? Ayo kamu, Martin, Teresa, mainin di luar sana. Ya, Ma. Gimana sih anak ini? Martin itu anak yang sabar. Dia sangat sayang sama adiknya. Kalian ini berdua, Bapak tadi kan sudah bilang main di luar sana. Mengganggu Bapak baca saja. Ini gelas lagi sudah bisa lagi. Teresa, kamu Bapak hukum. Jangan Bapak, biar Martin saja yang dihukum. Martin yang tak tega melihat perlakuan Theo pada adiknya, bersedia menggantikan hukuman yang akan diberikan Theo karena kecerobohan seorang anak kecil. Ini selalu kamu bela-belain anak-anak. Karena kesal dengan pembelaan Martin pada Teresia, Theo pun pergi meninggalkan mereka. Namanya juga anak-anak. Capek. Martin, Teresa, ayo mainnya di luar. Ayo Martin, kamu kan mau sekolah. Ayo. Hari itu Teresia memang sepertinya tak mau lepas dari Martin. Dia pun tak mau melepas Martin berangkat ke sekolah. Hingga muncul Maria dan menasihatinya. Barulah Teresia mau melepaskan Martin. Kakak beliin hadiah buat Teresa. Bener ya Kak? Iya. Yes. Iya, iya dah. Teresa. Ya. Udah Mama, Teresa. Dadah. Tuh, kakak berangkat sekolah. Kamu bantuin Mama beresin kopi Papa tadi yang tumpah ya. Ya. Mama, Mama tahu saya nyiapin makan buat Kak Martin karena Kak Martin di sana makanan sudah enak-enak. Di sana di mana? Pokoknya di sana, Ma. Kamu ada-ada aja. Yuk, bantuin Mama masak aja. Loh, kok tinggal 2? Tadi kan banyak. Ya Tuhan. Ayam kesukaan Martin dibawa kucing. Tadi. Demi melihat ayam yang akan disiapkan untuk Martin hilang, Maria menjadi bingung. Sekarang Apalagi dia teringat kata-kata yang dikatakan Teresia sepulang dari pasar. Diam-diam ada rasa was-was dalam diri Maria. Apakah ini sebuah isyarat dari Tuhan? Tetaplah di Miracle. Kakak Martin tuh baik sekali sama aku. Sampai dia mau membelikan mainan waktu pulang sekolah.
Teresa. Ini hadiah buat kamu. Wah, bagus sekali. Makasih ya kak, kakak baik deh. Kakak berjanji, walaupun kakak pergi jauh, kakak akan selalu beri hadiah buat kamu. Makasih ya kak. Udah, kamu lanjutkan belajarnya. Iya kak. Teresia yang bermain di kamar Martin tak mau beranjak dari kamar Martin. Meskipun hari semakin malam dan Maria mengajaknya tidur di kamar tempat biasa Teresia tidur. Ah, ini sudah malam. Ayo tidurnya pindah yuk. Gak mau ma, aku mau tidur sini. Tapi kan kakakmu sedang belajar. Gak mau, aku mau tidur sini. Sudahlah, Ma. Biarin saja Teresa tidur sini. Setelah beberapa kali Cari membujuknya, sama Martin. Maria menyerah sudah. dan membiarkan Teresia tidur Tapi di kamar ingat, Martin jaga kakak adikmu tirinya. baik-baik ya. Dan ingat, jangan terlalu malam tidurnya. Besok kalian masuk pagi semua ya. Teresa, kalau kamu sudah ngantuk, tidur aja di sini. Ya, tidak. Gempa melanda Papua dengan kekuatan 7,2 skala Richter, membuat Maria dan Theo terbangun. Mereka pun langsung berusaha keluar dari dalam kamar. Di luar rumah nampak hiruk-pikuk karena kepanikan warga. Mereka berlarian ke sana kemari karena mendengar akan ada isu tsunami.
Maria begitu pasrah dan hanya bisa menangis. Bibirnya terus bergerak mengucapkan doa dan permohonan agar dirinya dan anaknya bisa diselamatkan. Tuhan punya rencana dan jawaban atas permohonan hambanya yang terus memohon dengan ikhlas. Tim SAR dan beberapa warga pun menemukan mereka. Setelah menemukan jasad Martin yang terbujur kaku dan dalam posisi seperti melindungi mereka dari reruntuhan material. Ini benar-benar mujizat dari Tuhan. Saya dan Teresia bisa selamat. Terima kasih Martin, kamu benar-benar anak yang baik. Papa pesan kalau Papa pergi, tolong jaga sama ibu kita baik-baik ya. Pernahkah terfikir oleh Anda ketika melihat tanah lapang seperti ini dahulunya adalah sebuah perkampungan? Jika Anda menjawab pernah, semua itu mungkin saja terjadi. Seperti sebuah tragedi longsornya tanah dari Gunung Waringin yang meratakan sebuah perkampungan datar Kiara yang akhirnya menjadi tanah lapang seperti ini. Namun ada kisah menarik yang dialami oleh Ibu Ida yang selamat dari bencana tanah longsor tadi. Bagaimanakah kisahnya? Ini dia kisahnya.
apa coba? Nggak tahu. Oleh-oleh buat kalian. Yeay. Pasti belum makan nih ya. Udah makan dulu ya. Makasih ya, Ma. Tapi nggak boleh berantem. Ya, sok makan di situ. Di dalam. Yuk. Mama itu orangnya perhatian dan sayang sekali sama kita. Setiap pulang kebun, pasti Mama bawa makanan buat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, makan apa ini? Makan rempeyek, Ma. Makan rempeyek. Salam dulu dong. Rempeyek dari mana? Dari Mama. Oh, Mama udah pulang. Udah. Oh, ya udah, makan, jangan berantem ya. Kamu istirahat dulu ya. Pada siang hari itu, Ida sangat senang sekali karena kopi buatannya dipuji oleh Kopi suaminya. mah paling enak ini. Namun Iya, siang itu Rusli tampak aneh Iyalah, sekali. pasti. Dia banyak memberikan Papa nasihat pesen, pada kalau Ida Papa istrinya. pergi, tolong jaga sama ini Dika baik-baik ya. Perhatikan makannya, perhatikan pendidikannya. Tolong mereka supaya belajar mandiri. Kenapa Papa teh ngomong kayak gitu? Ya nggak apa-apa, Papa cuma pesan Ida aja. tak mengerti maksud Rusli. Tuh. Apalagi ditambah dengan sikap Rusli yang seolah-olah dia akan pergi jauh. Suatu saat nanti Papa pergi, kan dia bisa mandiri, bisa bantu Mama, bisa jagain Mama. Papa nggak usah khawatir, ya? Iya, Pak. Tolong diingat Mah. Iya, Pak. Iya. Yaudah, Papa balik dulu ya ke pabrik lagi. Mama balik aja di rumah, jagain anak ya. Iya, Ya, Mah. Ida yang mengantar Rusli yang akan berangkat ke kantor kaget bukan kepala. Karena tiba-tiba saja terdengar suara geledek yang sangat keras di tengah siang bolong seperti ini. Kenapa ya, Pak? Ida merasa heran dan berfirasat buruk. Namun dia langsung mencoba menepis perasaannya itu. Iya, Pak. Mama di rumah aja ya. Yuk, anak-anak masuk yuk, masuk. Waalaikumsalam. Saya juga jadi bingung, kenapa tiba-tiba saya teringat sama Kang Rusli dan ingat kejadian tadi siang. Ida yang baru saja akan membersihkan halaman rumahnya terpaksa mengurungkan niatnya karena tiba-tiba saja hujan lebat mengguyur kampungnya. Ida meletakkan kembali sapu yang sudah ada di tangannya. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini ya? Namun, belum juga merapikan posisi sapu itu, terdengar suara geledek yang sangat keras dan kemunculan kedua anaknya yang berlari ketakutan. Ida langsung memeluk mereka dan mencoba menenangkannya. Ya Allah, Gusti. Ida berusaha tenang agar kedua buah hatinya itu tak semakin takut. Ya Allah. Tapi Ida tak mampu menyembunyikan rasa cemas dan firasat buruk dalam hatinya yang tiba-tiba menggantung di hatinya. Firasat buruk seperti apakah yang dirasakan oleh Ida? Apa betul akan terjadi firasat-firasat buruk itu? Jangan kemana-mana. Tetaplah di Miracle. Malam beranjak tiba. Kedua anaknya tengah asyik bermain di ruang tamu. Ida terlihat cemas dan sesekali menengok ke halaman rumah yang masih diguyur hujan deras. Dan beberapa saat penantian Ida pada suaminya mulai mencair. Rusli bersama temannya tiba di rumah dengan keadaan yang basah kuyup. Dan sepulang temannya itu, Ida mengambil minuman untuk Rusli. Ribut aku tuh jalan tambah lebat aja ya. Ini kamu biar. Enggak usah, besok aja salamnya minggu ya. Ya udah, besok pagi ambil lagi ya.
Iya deh ya, kalau lanjutin pembicaraan tadi ya. Oke, oke. Ya. Makasih ya, hati-hati Nus ya. Makasih ya. Cepet mah. Bapak, iya. Kemana tadi tuh itu? Pulang katanya masih Namun buru. saat Rusli meminum air yang diberikan Ida, Rusli lagi-lagi Yuni berkata aneh Lagi tidur dan di dalam. menasihati Oh, ya, Ida syukurlah. agar menjaga anak-anak dengan baik. Papa pesan. Rusli berkata seolah-olah dirinya akan pergi jauh. Ida mendengar itu tak begitu menggubrisnya Tadi kayak gitu. dan menganggapnya hanya bercandaan Rusli saja pada Papa dirinya. cuma pesen aja. Ya. Ya udah, kayaknya gua masuk. Pagi itu saya bingung melihat sikap suami saya dan temannya. Tak biasanya mereka ngobrol. Nggak nyangka Nus ya kita bisa ketemu. Udah lama banget kita nggak ketemu. Alhamdulillah. Terus namanya kita bisa dipertemukan lagi. Lu udah lama banget ketemu gua kan? Nggak ketemu-temu waktu kita sekolah aja. Lama banget. Iya. Badan lu kayak gitu ya. Ai baru dah kemana? Eta main di luar. Oh, Suruh makan ya. Udah siang? iya bang. Udah. Mana Kang? Ya gitu dah. Ida yang menyusul kedua anaknya yang sedang bermain di depan rumah kaget sekali setelah mendengar suara gemuruh yang sangat keras. Dan naluri Ida sebagai ibu bergerak. Dia langsung mendekap kedua anaknya erat-erat. Dan ketika Ida melihat asal suara gemuruh itu, Ida langsung berteriak keras memanggil suami dan temannya itu keluar rumah. Karena dilihatnya longsoran tanah dari Gunung Waringin terus meluncur ke bawah, ke arah rumah mereka. Rusli yang sedang berbincang dengan Yunus kaget bukan kepala. Mendengar suara gemuruh yang sangat dahsyat, mereka berdua pun segera bergegas meninggalkan ruangan itu. Namun belum juga kaki mereka melangkah, tiba-tiba saja suara gemuruh itu makin kuat. Dan dalam hitungan detik, mereka langsung tersapu oleh terjangan tanah longsor itu. Ida yang begitu panik bergerak dengan cepat. Dan tanpa berpikir panjang, Ida langsung membopong kedua buah hatinya itu. Tanpa Ida sadari, dia mendapatkan kekuatan ekstra yang membuat dirinya mampu membopong kedua anaknya tanpa ada rasa berat. Karena rasa takut yang teramat sangat, kepasrahannya pada Yang Maha Kuasa membuat diri Ida berusaha untuk terus bergerak menghindari longsoran tanah yang mengejarnya dan siap menggerus dirinya dan kedua buah hatinya itu. Ya Allah, Gusti, ya Allah. Ida terus bergerak sambil membopong kedua buah hatinya itu. Dia tak mengerti kenapa dia memiliki kekuatan ekstra hingga dia mampu membopong kedua anaknya itu. Tapi perlahan namun pasti, tenaganya makin melemah dan dirinya menjadi oleng. Ida tetap berusaha membopongnya, hingga dirinya dan kedua anaknya jatuh tersungkur di balik batang pohon yang besar. Ida yang sudah begitu pasrah sambil memeluk kedua buah hatinya. Bibir Ida tak berhenti dan terus memohon pertolongan pada Yang Maha Kuasa. Ida terus mendekap kedua buah hatinya itu. Dan tanpa disadari olehnya, Ida dan kedua buah hatinya terlelap karena rasa lelah yang mendera tubuhnya. Tuhan punya kehendak. Longsoran tanah yang melewati batang pohon itu seperti menghindar dan melompati batang pohon itu, hingga Ida dan kedua anaknya tak terkubur oleh longsoran tanah dari Bukit Waringin.
Kepasrahan Ida dan permohonannya yang begitu mendalam pada Yang Maha Kuasa, agar ia dan anak-anaknya diselamatkan, mendapat jawaban dari Yang Maha Kuasa. Dan mereka ditemukan oleh warga dan tim SAR dalam keadaan lemas, namun masih bernafas dan tak terkubur oleh longsoran tanah. Ini benar-benar mujizat dari Allah. Saya bersyukur saya bisa selamat bersama anak saya, walaupun harus kehilangan suami saya. Pemirsa, bagaimana jika kabel dialiri listrik ribuan volt dan mengenai tubuh kita? Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Bagaimana jika listrik ribuan volt ini berasal dari sebuah petir? Kali ini kita menyaksikan kisah yang dialami oleh Lila, bocah berusia 12 tahun ketika bersama adik dan ayahnya tengah mencari rumput untuk ternaknya dan tersambar petir ketika hendak menuju rumahnya. Namun anehnya, Lila bisa selamat. Sungguh kisah yang sangat menarik, bukan? Saksikan ini dia kisahnya. Kakak udah kasih makan kambingnya itu lah? Udah dong. Kamu sih tadi ngebantuin kakak. Ya wes, lupa lu kak. Haha. Ya, kalau misalkan kakak udah sampai sekolah, kakak mau ngasih tahu ke teman-teman kakak. Ya wes, adek pun juga. Iya, oke deh. Oh iya kak, nanti adek mau main loh sama kambing. Iya, kakak juga mau main kangen Ya wes, kasih rumput loh. Rusmanto memang dikenal sebagai peternak yang ulet dan pintar. Dan hari ini pun kambing miliknya berhasil melahirkan beberapa ekor. Semuanya bersuka cita dengan keberhasilan Rusmanto itu. Amina membawakan minuman teh tubruk kesukaan Rusmanto. Namun entah mengapa, tiba-tiba saja kaki Amina tersandung sesuatu saat hendak memberikan minuman itu pada Rusmanto. Mas, aku nggak sengaja. Maaf ya Mas ya, ya ampun gak apa-apa kan Mas? Kamu nggak kenapa, Dek? Enggak, aku nggak apa-apa tapi Mas, maaf ya Mas ya. Sebentar, aku bikinin tehnya lagi ya. Maaf ya Mas ya. Sebentar. Saya bingung pagi itu. Sepertinya apapun yang saya lakukan pasti jadi celaka. Apa sih, Bu? Sakit. Tadi Ibu kenapa? Tadi aku mau bikin teh tapi airnya kena kaki aku. Aduh, hati-hati. Sakit paha. Ya udah, Ibu tenang aja. Biar Bapak sendiri yang buat ya. Aduh. Ya Allah, Pak. Aduh. Aduh. Ya Allah, Pak. Nggak kenapa-napa, Pak. Pak. Aduh. Panas. Aduh. 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 Sakit sekali, Bu. Aduh. Aduh.
Aminah yang merasa bersalah pada Rusmanto sambil mengobati luka bakar di kaki Rusmanto, berkali-kali mulutnya mengucapkan kata permintaan maaf. Rusmanto tidak menjawab permintaan maaf Aminah. Dia berbalik menasihati Aminah agar tidak ceroboh, agar jika dirinya pergi jauh, Aminah bisa menjaga anak-anak dengan baik. Kalau nanti saya nggak ada, siapa yang akan jagain ibu sama anak-anak? Harus hati-hati ya Bu ya. Aminah mendengar itu hanya menganggap sebelah mata. Dan ini membuat Rusmanto sedikit kesal dan menaikkan intonasi suaranya. Aminah menjadi kaget dan heran dengan sikap Rusmanto itu. Aminah masih terus memikirkan kata-kata Rusmanto tadi pagi. Karena dirinya melamun sambil memasak. Aminah kaget sekali ketika mendengar suara teriakan kedua anaknya di belakang. Dan saking kagetnya, sodet yang dipegangnya terpental dan minyak panasnya mengenai tangannya. Lihat ini, Aminah mencoba menahan rasa sakit di tangannya itu. Namun dia tidak habis pikir bahwa hari ini apapun yang dilakukannya menjadi celaka. Diam-diam rasa was-was dan prasangka buruk pun muncul di hatinya. Apakah ini sebuah firasat buruk untuk Aminah dan keluarganya? Jangan kemana-mana. Teruslah di Miracle. Di depan kandang kambing, tampak Tini dan Lila yang sedang bertengkar. Mereka memperebutkan satu anak kambing yang terlihat lebih cantik dari yang lainnya. Aminah yang baru saja tiba di tempat itu langsung memarahi mereka berdua dan menasihatinya kalau kambing-kambing yang ada di kandang itu milik kita semua. Udah bersama. ya. Sekarang kambingnya masukin lagi ke kandang, yo. Tapi ingat, ibu nggak mau kalian berantem lagi gara-gara kambing, yo. Sekarang ibu mau masak dulu, nerusin kambingnya masukin lagi ya. Tini dan Lila merengek pada bapaknya agar mencari pakan untuk anak kambing mereka karena rumput-rumput yang ada sudah habis. Aminah meminta pada kedua anaknya agar tidak memaksa bapaknya mencari rumput karena bapaknya sedang sakit. Melihat sikap manja dari kedua anaknya itu, tiba-tiba saja tanpa disadarinya, Aminah berteriak keras kepada Tini dan Lila, hingga membuat mereka kaget dan ketakutan. Aminah tersadar, dia sendiri pun tak mengerti kenapa dia tak bisa mengendalikan emosinya. Aminah pun langsung meminta maaf pada kedua anaknya itu. Nggak tahu kenapa, pada saat Mas Rusmanto mengeluarkan motor untuk mencari rumput, hati saya merasa tidak enak dan mencoba melarangnya. Tapi dia tetap jalan dan mengajak anak-anak. Mas, nggak usah pergi, Mas. Perasaanku nggak enak. Tenang aja. Tadi pula kan. Mau tenang gimana? Perasaanku ini nggak enak, Mas. Ya tapi kambing itu kan harus dikasih makan, Bu. Kasihan tuh. Ya aku ngerti, tapi perasaanku ini nggak enak. Kamu pergi, cuacanya pun sudah mendung seperti ini, Mas. Sudahlah, Ibu tenang saja, ya. Gimana mau tenang, Mas? Perasaanku nggak enak. Bapak, kita boleh ikut ya? Iya, Bu. Gak usah lah, Nah. Kalian di rumah saja ya. Cuacanya sudah mendung seperti ini, Nah, ya. Sudah, Bu. Biar aja. Biar anak-anak ikut saya. Ya, Bu ya. Ayo. Hati-hati ya, Mas. Iya.
ya. Iya. Hati-hati ya nak ya, Mas ya. Ya. Waalaikumsalam. Tini dan Lila benar-benar menikmati kerja mereka memangkas rumput dan mengumpulkannya. Rusmanto pun merasa bahagia karena bisa membuat kedua anaknya itu senang. Namun di saat mereka sedang asyik menikmati itu semua, namun beberapa kemudian sebuah ledakan terdengar sangat kencang. Sebuah petir dengan kekuatan ratusan ribu Lila terpental dan jatuh di bawah Tini yang berada di atas badannya. Ternyata hantam petir itu terhalang tubuh Tini, hingga tak terkena langsung. Tubuh Tini hitam legam terbakar dan terbujur kaku. Lila pun tak bisa bergerak, hanya matanya yang masih bergerak. Dia berusaha memanggil Tini dan bapaknya, tapi mulutnya tak bisa bergerak. Lila terus berusaha namun tetap tak bisa. Dia hanya bisa menangis. Hatinya berteriak dan memohon pada Yang Maha Kuasa agar mereka semua diselamatkan. Lila terus memohon dalam kepasrahannya dan kesedihannya. Lila tertidur karena rasa lelah yang menerpanya. Dalam tidurnya, Lila seperti bermimpi melihat Rusmanto dan Tini. Mereka berdua berpakaian putih-putih. Lila berteriak ingin ikut dengan mereka. Ya Tapi sudah, Rusmanto dan Bapak Tini sama terus Adik berlalu mau pergi. setelah Kakak melambaikan jangan ikut ya. salam perpisahan Tunggu ya. padanya. Jaga ibu di rumah. Gak mau, pokoknya kakak mau ikut. Kakak nggak boleh ikut. Kakak harus jaga ibu di rumah. Gak mau, kakak mau ikut sama kalian. Ayo. Mau, pokoknya kakak mau ikut. Kakak Adik. Lila berlari mengejar mereka, namun sia-sia. Akhirnya Lila menghentikan langkahnya dan hanya bisa menangis. Tuhan punya kehendak atas apa yang terjadi pada hamba-Nya. Lila selamat karena terlindungi oleh tubuh adiknya Tini. Dan Lila pun berhasil ditemukan dan diselamatkan oleh warga yang datang bersama ibunya. Saya bersyukur masih bisa hidup. Terima kasih Tini, kau sudah menyelamatkan kakak. Semoga kalian bahagia di sana.